Ketidakpastian pengukuran. Secara umum penyebab ketidakpastian hasil pengukuran ada 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. 1. Kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengamat saat mengukur. Hal ini dapat disebabkan saat membaca ukuran dengan skala yang terlalu kecil, atau kurang terampilnya pengamat dalam menyusun dan memakai alat, terutama alat yang melibatkan banyak komponen. 2. Kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan atau lingkungan di sekitar alat yang memengaruhi kinerja alat. Misalnya, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat atau kerusakan alat, kesalahan paralaks, perubahan suhu, dan kelembaban. A. Kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi terjadi karena pemberian nilai skala saat pembacaan atau kalibrasi, standarisasi tidak tepat. Hal ini mengakibatkan pembacaan hasil pengukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya. Kesalahan ini dapat diatasi dengan mengkalibrasi ulang alat menggunakan alat yang telah terstandarisasi. B. Kesalahan titik nol. Kesalahan titik nol terjadi karena titik nol skala pada alat dengan jarum penunjuk tidak tepat atau jarum penunjuk tidak bisa kembali dengan tepat pada skala nol. Akibatnya, hasil pengukuran mengalami penambahan atau pengurangan sesuai dengan selisih dari skala nol semestinya. Kesalahan titik nol dapat diatasi dengan melakukan koreksi pada penulisan hasil pengukuran. C. Kerusakan alat. D. Kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks terjadi bila ada jarak antara jarum penunjuk dengan garis-garis skala dan posisi mata pengamat tidak tegak lurus dengan jarum. 3. Kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena adanya gerak Brown molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, landasan bergetar, bising, dan radiasi. A. Gerak Brown molekul udara. Molekul udara seperti Anda ketahui keadaannya selalu bergerak secara tidak teratur atau rambang. Gerak ini dapat mengalami fluktuasi yang sangat cepat dan menyebabkan jarum penunjuk yang sangat halus seperti pada mikrogalvanometer terganggu karena tumbukan dengan molekul udara. B. Fluktuasi tegangan listrik. Tegangan listrik PLN atau sumber tegangan lain seperti aki dan baterai selalu mengalami perubahan kecil yang tidak teratur dan cepat sehingga menghasilkan data pengukuran besaran listrik yang tidak konsisten. C. Landasan bergetar. Getaran pada landasan tempat alat berada dapat berakibat pembacaan skala yang berbeda, terutama alat yang sensitif terhadap gerak. Alat seperti seismograf butuh tempat yang stabil dan tidak bergetar. Jika landasannya bergetar, maka akan berpengaruh pada penunjukan skala pada saat terjadi gempa bumi. D. Bising. Bising merupakan gangguan yang selalu Anda jumpai pada alat elektronik. Gangguan ini dapat berupa fluktuasi yang cepat pada tegangan akibat dari komponen alat bersuhu. E. Radiasi. Radiasi gelombang elektromagnetik dapat mengganggu pembacaan dan mengganggu operasional alat. Misalnya, ponsel tidak boleh digunakan di SPBU dan pesawat karena bisa mengganggu alat ukur dalam SPBU atau pesawat. Gangguan ini dikarenakan gelombang elektromagnetik pada telepon seluler dapat menghasilkan gelombang radiasi yang mengacaukan alat ukur pada SPBU atau pesawat. Ada banyak faktor kemungkinan terjadinya kesalahan saat pengukuran, sehingga tidak memungkinkan mendapatkan hasil pengukuran yang tepat. Karena itu, ketidakpastiannya perlu dituliskan setiap kali melaporkan hasil pengukuran. Untuk melaporkan hasil ketidakpastian saat pengukuran dapat menggunakan cara penulisan X sama dengan X0 bisa tambah atau bisa kurang dengan angka delta X, dengan X merupakan nilai pendekatan hasil pengukuran terhadap nilai yang benar, X0 merupakan nilai hasil pengukuran, dan X merupakan angka taksiran ketidakpastiannya. Di dalam ketidakpastian ada yang dinamakan ketidakpastian pada pengukuran tunggal dan ketidakpastian pada pengukuran berulang. 1. Ketidakpastian pada pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan sekali saja. Pada pengukuran tunggal, nilai yang dijadikan pengganti nilai benar adalah hasil pengukuran itu sendiri. Sedangkan ketidakpastiannya diperoleh dari setengah nilai skala terkecil instrumen yang digunakan. Contoh, pada gambar di bawah ini, benda diukur menggunakan penggaris. Ukuran benda tersebut dengan pembulatan berukuran 15,6 cm. Berapa nilai hasil mendekati benar dan nilai ketidakpastiannya? Jawab, diketahui nilai terkecil dari penggaris adalah 1 mm, maka, delta X sama dengan setengah dikali 1 mm sama dengan setengah mm sama dengan 0,05 cm, X sama dengan X0 bisa lebih atau juga bisa dikurangi dengan angka delta X, X sama dengan 15,6 bisa lebih atau juga bisa dikurangi dengan angka 0,05 cm. Keterangan, X, nilai pendekatan hasil pengukuran. X0, hasil pengukuran yang mendekati nilai benar. Delta X, ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pada pengukuran berulang. Agar mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, maka perlu melakukan pengukuran secara berulang. Pada pengukuran berulang Anda akan mendapatkan hasil pengukuran sebanyak N kali. Berdasarkan analisis statistik, nilai terbaik untuk menggantikan nilai benar X0 adalah nilai rata-rata dari data yang diperoleh X0. Sedangkan untuk nilai ketidakpastiannya, delta X dapat digantikan oleh nilai simpangan baku nilai rata-rata sampel. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut.
X0 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai pada nilai X yang paling akhir dibagi N, sama dengan jumlah total dari X dibagi N, delta X sama dengan 1 dibagi N dikali akar dari N dikali seluruh jumlah dari X pangkat 2 dikurangi seluruh jumlah dari X dibagi N dikurangi 1. Keterangan, X, nilai pendekatan hasil pengukuran. X0, hasil pengukuran yang mendekati nilai benar. Delta X, ketidakpastian pengukuran pada pengukuran tunggal nilai ketidakpastiannya, delta X disebut ketidakpastian mutlak. Makin kecil ketidakpastian mutlak yang dicapai pada pengukuran tunggal, maka hasil pengukurannya pun makin mendekati kebenaran. Nilai ketidakpastian tersebut juga menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada laporan hasil pengukuran. Menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada pengukuran berulang adalah dengan mencari ketidakpastian relatif pengukuran berulang tersebut. Ketidakpastian relatif dapat ditentukan dengan membagi ketidakpastian pengukuran dengan nilai rata-rata pengukuran. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Ketidakpastian relatif sama dengan delta X dibagi X0 dikali 100%. Setelah mengetahui ketidakpastian relatifnya, cari banyaknya angka yang boleh disertakan dalam laporan hasil pengukuran berulang. Aturan banyaknya angka yang dapat dilaporkan dalam pengukuran berulang adalah sebagai berikut. 1. Ketidakpastian relatif 10% berhak atas 2 angka. 2. Ketidakpastian relatif 1% berhak atas 3 angka. 3. Ketidakpastian relatif 0,1% berhak atas 4 angka. Contoh, suatu pengukuran berulang massa sebuah benda menghasilkan data sebagai berikut, 12,5 gram, 12,3 gram, 12,8 gram, 12,4 gram, 12,9 gram, dan 12,6 gram. Laporkan hasil pengukuran berulang tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya. Jawab. Percobaan ke 1 12,3 151,292 12,4 153,763 12,5 156,254 12,6 158,765 12,8 163,846 12,9 166,41. Jumlah N sama dengan 6, total XI sama dengan 75,50 gram, total XI pangkat 2 sama dengan 950,31 gram, X0 sama dengan total X dibagi N sama dengan 75,50 dibagi 6 sama dengan 12,5833 gram, delta X, sama dengan 1 bagi N dikali akar dari N dikali total XI kuadrat dikurangi total XI kuadrat dibagi N dikurangi 1, sama dengan 1/6 dikali 6 dikali 950,31 dikurangi 75,50 pangkat 2 dibagi 6 dikurangi 1. Sama dengan 1/6 dikali akar dari 5.701,86 dikurangi 5.700,25 dibagi 5. Sama dengan 1/6 dikali akar dari 1,61/5, sama dengan 1/6 dikali 0,32, delta X sama dengan 0,09 gram, ketidakpastian relatif sama dengan delta X dibagi X0 dikali 100%, sama dengan 0,09 dikali 100% dibagi 12,5833 sama dengan 0,7%, X sama dengan X0 bisa tambah atau bisa juga dikurangi dengan angka delta X, sama dengan 12,5833 cm bisa tambah atau bisa juga dikurangi dengan angka 0,09 cm.